Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-266 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami melihat ayat ini penting untuk kita tadabburi ya, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Satu ayat ini, dan ini bisa mewakili seluruh apa yang mungkin menjadi amalan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Allah mengatakan, apakah salah seorang di antara kamu mau ataupun menginginkan, apa yang diinginkan? Menginginkan dia memiliki kebun kurma dan kebun a'nab, kebun anggur. Ya, dia memiliki kebun kurma dan juga memiliki kebun anggur, kemudian tajri min tahtihal anhar. Ya, yang di bawah kebun itu mengalir sungai-sungai. Ya, di bawah kebun itu mengalir sungai-sungai. Jadi kita bisa membayangkan suasana yang indah, pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian lahu fiha min kulli thamarat. Dan di dalam kebun itu ya banyak sekali buah-buahan yang lain. Ya, kalau kita mau mencoba membayangkan, tentu kita bisa membayangkan pemandangan ada kebun kurma, kemudian ada kebun anggur, kemudian ada sungai yang mengalir, kemudian banyak buah-buahan di situ. Tentu ini adalah gambaran yang sangat indah sekali. Apalagi kalau kita seorang pelukis, kita bisa melukis dengan lebih indah lagi. Tetapi tentunya apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah. Nah, kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat. Banyak buah-buahan. Kemudian wa asabahul kibaru, dan ternyata si pemilik kebun, kita yang memiliki kebun itu tiba masa tua. Masa tua yang kita tidak memiliki lagi kemampuan untuk mengambil manfaat dari kebun itu. Wa asabahul kibaru, kemudian walahu dzurriyyatun du'afa, ditambah lagi karena kondisi kita yang sudah tua renta, kebun yang begitu indah, kebun anggur, kebun kurma, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai, banyak buah-buahan yang lain, kita tua renta tidak bisa mengambil manfaat dari kebun itu. Ditambah lagi kita memiliki keturunan anak-anak yang anak-anak itu masih balita, dzurriyyatun du'afa, yang juga anak itu tidak bisa mengambil manfaat dari kebun itu. Jadi tidak bisa memanfaatkan kebun itu. Kebunnya indah, tidak bisa mengambil manfaat. Kemudian fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian berhembuslah angin ya kepada kebun itu. Ternyata angin itu mengandung api di dalamnya. Jadi mengandung hembusan angin, ternyata angin itu mengandung api. Kemudian fahtaraqat, lalu angin itu pun yang mengandung api itu menghanguskan seluruh kebun-kebun yang indah yang dimiliki tadi. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kamu seluruhnya ayat-ayatnya supaya kamu mau berfikir. Kalau kita perhatikan ayat ini memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang mengharuskan bagi kita ketika kita bersedekah maka kedepankan keikhlasan. Karena keikhlasan ini adalah inti. Ya, sekecil apapun yang kita keluarkan, sebesar apapun yang kita keluarkan, ketika dibalut dengan keikhlasan, maka yang kecil itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fudail ibnu Iyad berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah." Berapa banyak amalan-amalan yang kecil dalam pandangan kita ternyata bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada keikhlasan. Perhatikan satu kisah tentang seorang laki-laki dari Bani Israel, ra'a kalban ya'kulu thara minal atash. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini. Disebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel melihat seekor anjing, yang anjing itu kehausan. Kemudian laki-laki ini pun mengambil air dengan sepatunya, kemudian dia berikan kepada anjing tadi. Amalannya ringan, amalannya sepele dalam pandangan kita,
karena tidak butuh gerakan-gerakan, tidak perlu bacaan-bacaan, hanya mengambil air diberikan kepada anjing yang dalam pandangan kita mungkin anjing itu najis. Apa kata Rasulullah berikutnya? Fasyakarallahu lahu wa adkhalahu Allahul jannah. Allah bersyukur, berterima kasih kepada laki-laki tadi, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bukan laki-laki tapi perempuan, yang perempuan itu bariyah, yaitu pelacur. Perempuan pelacur yang memberikan air minum kepada anjing karena ikhlas, karena Allah, menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika amalan besar ternyata hilang ikhlasnya, maka ini akan bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruba amalin kabirin tusaghiruhu aniyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil, tidak ada nilainya karena niat yang tidak bisa dikelola. Maka kita perhatikan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada 3 golongan manusia yang nanti lebih dahulu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya melakukan amalan besar. Ketiga-tiganya amalannya tinggi di dalam Islam. Yang pertama mujahid fisabilillah, syuhada, gugur di medan jihad. Yang kedua orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan yang ketiga ahli Quran, orang yang paham tentang Al-Quran, dia mengajarkan manusia dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan satu persatu ketiganya, Allah bertanya tentang apa yang mereka lakukan di dunia, dan mereka pun memberikan jawaban. Para mujahid mengatakan, kami berjihad di jalan Allah ya Allah sampai terbunuh menjadi syuhada. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Kamu berperang supaya disebut pahlawan. Orang yang dermawan berkata kepada Allah, kami sudah berinfak di jalanmu ya Allah sampai habis seluruh harta kami ya Allah. Allah kembali mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Kamu berinfak supaya kamu disebut sebagai dermawan. Orang yang ahli Quran juga ditanya seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ma amilta fiha. Kemudian dia pun mengatakan, ta'allamtul Qur'ana wa 'allamtuhun nas. Aku mempelajari Al-Qur'an dan aku mengajarkan kepada manusia. Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Kamu belajar Quran, mengajarkan Quran supaya kamu disebut sebagai alim. Amalan besar, tapi ketika hilang ikhlas, ini menjadi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini bulan di mana kita melatih keikhlasan. Melatih keikhlasan. Maka kita perhatikan berkaitan dengan keikhlasan ini, ada satu kisah ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, disebutkan bahwa 2 orang sahabat yang mulia, Muawiyah dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat ini berada di Masjid Nabawi. Kebiasaan para sahabat, mereka membacakan Al-Qur'an, yang lainnya mendengar, saling murajaah. Maka tibalah bacaan mereka sampai di surat Hud ayat yang ke-15. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sampai di ayat ini keduanya berhenti dan keduanya pun menangis terseduh-seduh. Mereka terbayang apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Apa makna ayat ini? Al-Imam Ibnu Katsir secara khusus mengatakan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan ashabur riya. Orang-orang yang riya. Orang-orang yang mengharapkan sebutan-sebutan manusia. Orang-orang yang mengharapkan pandangan-pandangan manusia. Maka perhatikanlah ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh keindahannya. Keindahan dunia adalah pujian, sanjungan. Pujian, sanjungan dan apa lagi yang lain. Wa zinataha. Maka Allah mengatakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan cukupkan, kami akan berikan apa yang mereka inginkan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tidak akan dirugikan oleh Allah. Kalau yang mereka inginkan pujian, manusia akan memuji mereka. Kalau mereka menginginkan manusia membicarakan mereka, manusia akan membicarakan mereka. Kalau mereka menginginkan manusia berterima kasih kepada mereka, maka manusia akan berterima kasih kepada mereka. Maka dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran ikhlas itu sampai kita tidak mengharapkan terima kasih. Mungkin di dalam pandangan kita, ini orang tidak bisa berterima kasih, ini orang tidak bisa balas budi. Apa salahnya dia mengucapkan terima kasih? Pada Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kamu itu hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu gambaran keikhlasan. Maka di saat hati kita senang dengan ucapan terima kasih, di saat kita memberikan infak, sedekah kepada orang lain, perhatikan talbis iblis. Bisa hilang infak pahala kita.
Terkadang ada istilah kita air susu dibalas air tuba, tapi dalam sedekah tidak. Infak kita itu akan dibalas oleh surga. Jangan kita batalkan pahala surga dengan hanya ucapan terima kasih, dengan hanya ucapan doa. Meskipun dia berdoa kepada kita, itu adalah haknya, tapi kita harus menjaga amal kita. Dan Allah mengatakan di ayat berikutnya, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Salatnya tidak dapat pahalanya, hajinya tidak mendapat pahalanya. Apapun yang mereka kerjakan di dunia tidak mendapatkan apa-apa, karena semuanya sudah dicairkan di dunia. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar, melainkan hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Gugur semua apa yang mereka lakukan di dunia, batal semua apa yang telah mereka lakukan di dunia. Di dalam salah satu hadis disebutkan, ketika nanti seluruh manusia berdiri di hadapan Allah meminta pahala kepada Allah, maka Allah secara khusus berkata kepada ashabur riya, orang-orang yang riya. Maka Allah berkata kepada mereka, pergi kalian kepada orang-orang yang ketika di dunia kalian mengharapkan pandangannya, minta pahala kepada mereka, minta pahala kepada mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung nasihat ini ada satu kisah yang sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ini menjadi nasihat bagi kami dan nasihat bagi kita semua. Bagaimana kita menjaga keikhlasan, itu bukan hanya di awal, tapi kita menjaga keikhlasan di awal, di pertengahan, sampai akhir hayat kita. Jadikan amal kita, keikhlasan kita itu seperti mahar, karena dia adalah mahar dalam beribadah. Tanda seseorang ketika dia menikahi seorang wanita, ada cincin yang menjadi mahar, yang itu menjadi bukti bahwa istrinya adalah sah untuknya, ada mahar. Maka tanda kita beribadah kepada Allah adalah keikhlasan. Tanpa ikhlas kita tidak dianggap beribadah kepada Allah. Abdullah bin Mubarak, satu ketika dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia melihat ada satu orang muridnya yang tidak hadir dalam majelis ilmunya. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, kemana si fulan? Maka dikatakan bahwa si fulan yang saya dengar dia sibuk bekerja karena dia memiliki hutang yang harus dia bayar. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada muridnya yang lain, tahukah kamu dengan siapa dia berhutang? Dengan fulan bin fulan. Berapa banyak dia berhutang? Aku dengar sekian ya Syekh. Kemudian, bisakah kalian mengatakan aku menjumpai orang yang berhutang kepada saudaramu itu? Bisa ya Syekh. Kemudian diantarkanlah beliau menghadap orang yang memberikan pinjaman kepada muridnya ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak pun berkata, apakah benar fulan bin fulan berhutang denganmu dengan sekian dan sudah jatuh tempo? Benar. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, hutangnya hari ini aku lunasi. Tapi berjanjilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, selama aku hidup, untuk tidak mengatakan kepada siapapun akulah yang melunasi hutangnya. Berjanjilah kamu di hadapanku atas nama Allah bahwa kamu tidak akan mengatakan kepada siapapun akulah yang melunasi hutangnya. Maka keduanya pun berjanji, dengan nama Allah aku tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa engkau yang melunasi hutang si fulan bin fulan. Maka ketika muridnya ingin melunasi hutangnya, maka dia berkata, hutangnya sudah dilunasi oleh seseorang dan aku sudah berjanji atas nama Allah aku tidak akan mengatakannya selama dia masih hidup. Tibalah satu masa di saat jenazah Abdullah bin Mubarak disolatkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada. Beliau adalah faqih, zahid, imam ahlul hadis, imamnya ahli hadis di generasi tabi'in. Kemudian ketika sudah selesai pemakaman, barulah orang tadi mengatakan kepada si fulan yang merupakan muridnya, hari ini aku akan katakan siapa yang telah melunasi hutangmu. Aku dulu berjanji atas nama Allah tidak mengatakan kepada siapapun karena menjaga keikhlasannya. Maka yang melunasi hutangmu adalah orang yang tadi barusan kita sholatkan jenazahnya, ternyata gurunya. Begitulah contoh Abdullah bin Mubarak menjaga keikhlasan sampai dia menjumpai ajalnya. Maka Ramadan ini Ramadan bulan yang sangat baik bagi kita untuk kita latih keikhlasan kita. Siapapun tidak mengetahui bahwa kita sedang berpuasa, maka disitulah fadilahnya puasa, karena tidak ada orang tahu bahwa kita berpuasa. Apalagi kalau kita di daerah luar Aceh, yang mana manusia kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa mana yang tidak, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah seluruh amal-amal kita jaga mahkotanya, kita jaga maharnya, yaitu dengan keikhlasan. Mintalah kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan, syirkul riya, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi yang bisa menggugurkan amal-amal kita. Allah mengatakan, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, yadkhulu fihi ar-riya, masuk di dalamnya juga riya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka gugurlah seluruh amal-amalmu. Maka ada satu doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu itu kesyirikan, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa aku telah terjatuh kepada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang akan selamat dari tipu daya setan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Rubbama naktafi bihadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.